Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tegar Galis Bastia. Saya perwakilan dari kelompok 9 dari mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Nah, saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi tentang algoritma kohonen dan membangun jaringan kohonen yang beranggotakan Muhammad Afdal, Tegar Galis Bastia, yaitu saya sendiri, dan yang terakhir Yuliani Frastika. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke algoritma kohonen. Nah, algoritma itu sendiri juga dikenal sebagai self-organizing maps. Nah, yaitu teknik pemetaan data yang digunakan untuk mengurangi dimensi data dengan memetakan data ke dalam ruang 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, jaringan kohonen sendiri telah banyak dimanfaatkan, yaitu untuk pengenalan pola balik berupa pola atau citra, suara, dan lain-lain. Nah, jaringan SM sendiri sering pula digunakan untuk ekstraksi feature pada proses awal pengenalan pola. Nah, dia mampu mereduksi dimensi input pola dari jumlah yang besar menjadi ke jumlah yang lebih sedikit sehingga pemrosesan komputer menjadi lebih hemat. Nah, intinya prinsip kerjanya dari algoritma SOM itu untuk pengurangan node-node tetangganya atau node-node neighbor, sehingga pada akhirnya hanya ada satu node atau output yang terpilih. Nah, dan yaitu winner node. Nah, pertama kali yang dilakukan adalah melakukan inisialisasi bobot untuk tiap-tiap node dengan nilai random. Jadi nilainya bebas, biasanya dari angka 0 sampai angka 1. Jadi 0,01, 0,2, 0,3 sampai 0,9 masih bisa dipakai. Nah, setelah diberikan bobot random, maka jaringan diberikan input sejumlah dimensi node atau neuron input. Setelah input diterima jaringan, maka jaringan mulai melakukan perhitungan jarak vektor yang didapatkan dengan menjumlah selisih atau jarak antara vektor input dan vektor bobot. Nah, di sini modelnya ya. Kita mengenalkan model. Pertama kali jaringan kohonen diperkenalkan itu pada tahun 1982 oleh seorang ilmuwan Finlandia bernama Profesor Teivo Kohonen. Nah, jaringan kohonen juga dikenal sebagai sebutan SOM. Nah, jaringan ini menggunakan metode pembelajaran unsupervised learning, yaitu pelatihan tidak memerlukan pengawasan target ataupun output. Jaringan kohonen itu membagi suatu inputan menjadi beberapa kelompok yang dikenal dengan istilah cluster. Nah, cluster sendiri memiliki vektor atau bobot paling cocok dengan pola input. Jadi memiliki jarak yang paling dekat. Nah, itu yang akan terpilih sebagai pemenangnya atau outputnya. Oke. Arsitektur jaringan kohonen mirip dengan model jaringan syaraf tiruan lainnya. Hanya saja jaringan kohonen itu tidak menggunakan perhitungan net. Nah, juga tidak menggunakan fungsi aktivasi. Oke. Nah, di sini ada algoritmanya ya. Ada 8 langkah yang di sini. Nah, di sini saya jelaskan sedikit ya langkah-langkah pengerjaan pelatihan kohonen itu sendiri. Yang pertama, inisialisasi bobot WJJ itu artinya bobot ya. Bobot dari bobot secara acak. Nah, set laju pemahaman awal atau learning rate A, atau yang kedua set faktor penurunannya. Langkah kedua, selama kondisi berhenti atau bernilai salah atau false, lakukan langkah 3 dan 8 atau 3 sampai 8. Nah, untuk setiap vektor masukan atau inputan X, lakukan langkah 4 dan 6. Nah, ini bisa berulang. Sudah bisa 3 kali, bisa bebas terserah kita. Nah, untuk setiap input dihitung DJ dengan tiap-tiap bobot neuron outputnya. Nah, langkah yang kelima, tentukan indeks J sedemikian hingga D dalam kurung J menjadi minimum. Nah, intinya biar lebih minimum biar ketahuan hasilnya. Gitu. Kita menggunakan winner node. Nah, langkah keenam, untuk setiap unit J di sekitar J
Modifikasi bobot sama dengan bobot baru. Nah, bobot baru itu sama dengan rumusnya bobot lama ditambah learning XI, nah dikurangin bobot lama. Dan langkah yang ketujuh, modifikasi laju pemahamannya itu bisa menggunakan learning T ditambah 1 sama dengan 0,5 learning. Nah, 0,5 ini mungkin bisa jadi kita ganti 0,2, 0,9 atau 0,3. Bebas, yang penting tidak melebihi angka 1. Nah, yang kedelapan itu langkah tes kondisi berhenti. Jadi selama berhenti pun kita bisa melakukan di langkah kedua tuh. Selama kondisi berhenti atau bendera salah, lakukan langkah 3 atau 8. Nah, di sini kondisi penghentian iterasi adalah selisih dari antara bobot saat itu dengan bobot yang ada pada iterasi sebelumnya. Jika semua bobot hanya berubah sedikit saja, berarti iterasi itu sudah mencapai conversion, sehingga iterasi dapat dihentikan. Jadi intinya kalau udah berbeda dikit, boleh dihentiin, boleh stop. Intinya harus berbeda, nggak boleh sama. Nah, kondisi berhenti pada SOM atau self organizing maps. Yang pertama, jika jumlah iterasinya sudah terpenuhi. Kedua, jika mapnya sudah stabil. Yang ketiga, selisih bobot baru dan bobot lama tidak terlalu signifikan, tidak terlalu jauh. Nah, mengecek properties dari cluster. Input output clusternya dicek, inter cluster distance-nya dicek. Nah, di sini ada contoh inisialisasi bobot. Nah, random ya, bilangan kecil antara 0 sampai 1 bebas, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,9, 0,7, 0,5 sampai 0,3, ya kan? Nah, contoh kasus nih. Jadi ada 4 vektor yang akan dikelompokkan menjadi 2 klaster. Nah, yang pertama itu 0011 dan 1000 itu memasuki klaster 1. Dan yang kedua itu 0110 dan 0001 itu memasuki klaster 2. Nah, kita hitung menggunakan Euclidean distance input, yaitu antara semua input ke semua bobot. Nah, input pertama X sama dengan 00011. Kita masukin yang paling atas tuh ya, masih di klaster 1. Nah, neuron pemenangnya itu sama dengan 1. Nah, untuk D1 hasilnya 4. Nah, itu ada rumusnya ya. Nah, D2 pun ada hasilnya 2,04. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada bobot baru. Rumus dari bobot baru itu sama dengan bobot lama ditambah learning XI dikurang bobot lama. Bobotnya masih sama rumusnya ya. Nah, di sini kita mencari bobot baru. Cari gimana? Ada banyak tuh ya. Bobot lama ditambah 0,5. 0,5 itu dari angka yang sebelumnya berapa. Kalau tadi kan angka sebelumnya 0,5 semua ya. Bebas. Berarti 0,5 SI bobot lama. Jadi 0,2 itu bobot lamanya sebelumnya ditambah 0,5. Jadi dikurang 0,2 hasilnya 0,1. Oke, seterusnya W21, W31, WN. Jadi hasilnya ketahuan nih 0,1, 0,2, 0,8, 0,9. Update matrik bobotnya nih. Matrik bobotnya tuh yang pertama 0,2, 4, 6, 8, 9, 7, 5, 3 sama seperti yang bobot awal tuh di sini nih ya. 2, 4, 6, 9, 7, 5, 3. 2, 4, 6, 9, 7, 5, 3. Oke. Nah, bobot barunya lebih kecil. 1, 4, 2, 6, 8. Agak beda sedikit tapi sama aja ya. Mungkin saya salah perhitungan juga sedikit, mohon dikoreksi. Nah, di sini ada 0,8, 0,9, 3, 5, 7 dan 0,9. Nah, di sini 0,9 jadi ada 2. Nah, ini hasil akhirnya dari materi bobot baru. Nah, setelah itu sudah selesai juga presentasi saya tentang aplikasi koordinat ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan. Oke,
Demikian presentasi dari saya ini. Kurang lebih saya akan tutup presentasi ini dan akan nantinya akan dilanjut oleh presentasi teman saya untuk mulai aplikasinya oleh Abang Afdal. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan aplikasi yang sudah kami buat. Jadi aplikasi yang kami buat ini berjudul Sistem Pengenalan Huruf menggunakan salah satu metode jaringan saraf tiruan yaitu jaringan kohonen. Jadi aplikasi yang kita buat ini berbentuk sebuah website yang bisa diakses secara online. Di sini tampilannya seperti ini. Di sini ada tabel kosong yang dimana di sini bisa digambar pola menggunakan kursor. Jadi saat kita tekan klik kiri ya, menggunakan kursor kita arahkan seperti ini, nah, bisa membentuk pola huruf L gitu. Nah dari pola ini itu kalau kita tekan button hasil ini, nah browsernya menjawab bisa membacanya gitu. Akhirnya memunculkan pop-up yang menyatakan bahwa ini huruf L gitu. Nah, saat kita coba pola yang lainnya, contohnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya yang diharapkan sih X ya, tapi munculnya malah Y. Kalau Z seperti ini, nah hasilnya Z. Nah, kenapa sistemnya bisa membaca seperti itu? Jadi saat kita gambar seperti ini, itu bakal ngasilin sampel berupa pixel seperti ini nih. Nah, sampel ini bakal dicocokin dengan huruf-huruf yang udah diketahui, yang udah dideklarasiin di programnya gitu. Misalnya huruf L, misalnya huruf A itu saat kita tekan itu akan menghasilkan pola sampel seperti ini. Huruf B seperti ini, huruf C seperti ini gitu. Jadi saat kita gambar seperti ini, huruf C sampelnya akan menghasilkan seperti ini. Karena mendekati huruf sampel yang di sini, maka sistemnya akan mengartikan bahwa itu merupakan huruf C gitu. Nah, C kan. Nah, jadi bentuk codingannya seperti ini. Jadi saya menggunakan HTML dan JavaScript, gitu. Juga styling dari CSS. Nah, ini modul jaringan Connect Network-nya, gitu. Di sini eh, implementasinya ini mencakup seluruh langkah yang diperlukan untuk membangun dan melatih jaringan kohonen. Langkah-langkah utama termasuk normalisasi input, evaluasi kesalahan, penyesuaian bobot, dan penanganan kondisi khusus. Nah, dengan cara ini jaringan kohonen dapat mempelajari pola data partian dan mengelompokkan data secara efektif. Nah, sampel-sampel yang menghasilkan pola seperti itu akan di apa namanya diubah lagi menjadi data binar seperti ini nih ya. Ini data binar yang udah kita deklarasikan ini. Ah, itu data binarnya seperti ini. Nah, nanti sampel yang kita gambar itu menghasilkan data binar juga. Data binar yang dihasilkan itu bakal dibandingkan dengan data binar yang ada di sini, A sampai Z. Nanti dicocokin mana yang lebih mendekati. Jadi dicocokinnya itu, dibandingkannya itu melalui function ini nih, COCR. Jadi seperti itu teman-teman. Terus aplikasi yang kita buat ini sudah terdeploy melalui Vercel. Jadi bisa diakses di laptop teman-teman secara online gitu. Sebenarnya bisa diakses juga di handphone, tapi kurang bisa berfungsi dengan baik karena
aplikasinya bisa tampil, tapi pola yang digambarnya itu tidak bisa tampil seperti ini ya, karena codingannya harus menggunakan kursor, pointer, pointer dari kursor. Ya, ini hasilnya ya. Ada beberapa yang tidak sesuai ekspektasi, tapi ya gitulah kurang lebihnya. Seperti S gini ya. Nah, S. Jadi eh, segitu aja ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.